Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Indonesia. Oke Bunda, nah sesuai judulnya hari ini aku akan ngebahas tentang apialis sama peris. Nah kebetulan kemarin itu ada pertanyaan, apa sih bedanya apialis sama peris gitu. Padahal semuanya sama-sama multivitamin ya. Makanya hari ini aku akan ngebahas tuntas tentang apialis dan peris. Simak video aku ya. Oke, yang pertama aku akan ngebahas apialis dulu ya. Apa sih apialis gitu nih? Kalian bisa lihat penampakannya. Jadi apialis itu ada yang berupa sirup, ada yang drop juga ya. Nah, ini adalah multivitamin atau suplemen vitamin yang bagus untuk memenuhi kebutuhan vitamin pada anak ya. Indikasi dari apialis adalah meningkatkan nafsu makan dan stamina tubuh pada anak-anak yang sedang bertumbuh gitu ya. Jadi sebagai suplemen vitamin. Nah, untuk komposisi itu banyak banget vitamin ya yang ada di dalam suplemen ini, seperti vitamin A, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D dan lain-lainnya gitu. Kalian bisa baca sendiri ya. Karena ini tuh suplemen makanan yang memang mengandung banyak vitamin. Nah, untuk dosis juga kalian bisa lihat di kemasannya itu biasanya ada. Setiap obat atau vitamin itu pasti ada tertera ya untuk dosis pemberiannya. Bisa ikuti itu aja karena aku pernah konsultasi sama dokter, katanya pakai yang itu aja juga bisa dosisnya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan apialis? Apialis ini ada dijual di apotek-apotek gitu ya. Gambaran harganya sekitar kira-kira ya di bawah 60.000, sekitar 50 ribuan, tapi tergantung wilayah masing-masing. Oke. Nah, itu untuk apialis dulu ya aku bahas. Nanti kita akan perbandingkan gimana sih bedanya gitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah peris. Nah, peris ini merupakan suplemen makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada anak. Nah, terlihat jelas kan? Di situ pun udah terlihat bedanya gitu. Yang satu zat besi, yang satu untuk vitamin, multivitamin gitu ya. Untuk indikasi untuk memenuhi kebutuhan zat besi, mencegah dan terapi defisiensi zat besi atau Fe, serta untuk perkembangan kognitif bayi dan anak-anak. Nah, itu indikasinya ya. Untuk komposisinya sudah jelas ya, di situ dikatakan bahwa itu adalah sodium Fe. Aku juga nggak terlalu paham, tapi intinya itu adalah Fe atau zat besi gitu ya. Nah, untuk dosis kurang lebih sama aja yang sudah aku bilang tadi. Dia lihat aja di kemasan pasti ada ya. Ini sediaannya ada dua juga, dia ada yang sirup dan ada yang drop ya. Harganya itu kurang lebih sama aja sama apialis ya. Jadi dia itu sekitaran 50-an ribu lah gitu ya. Yang apalagi yang drop itu kan lumayan mahal daripada yang sirup ya, tapi nggak terlalu mahal banget, masih under gitu, under di 100 ribu gitu ya. Oke, apa sih perbedaan antara apialis dan peris tadi? Nah, dari komposisi itu udah jelas ya, terlihat bahwa kalau apialis itu banyak mengandung vitamin, multivitamin, sedangkan untuk peris itu mengandung zat besi. Nah, sebenarnya mereka itu punya tujuan yang sama, yaitu untuk menambah nafsu makan juga ya. Intinya seperti itu kan ya, untuk pertumbuhan anak gitu ya, intinya seperti itu. Nah, tapi ada sedikit perbedaan dari segi isi tadi ya, udah ya, dari komposisi. Yang kedua adalah kebanyakan apialis itu digunakan untuk pada saat anak yang sedang sakit. Nah, jadi anak-anak yang sedang sakit itu biasanya kan mengalami susah makan atau nafsu makannya berkurang gitu ya. Nah, untuk si apialis ini berfungsi untuk memperbaiki atau mempercepat masa penyembuhan anak. Nah, jadi dari vitamin-vitamin, apalagi vitamin A itu ya, dia akan merangsang nafsu makan juga ya, vitamin A salah satunya gitu. Jadi biasanya kalau nafsu makan bertambah, otomatis dia akan memperbaiki kesehatan anak itu atau mempercepat penyembuhan anak tersebut.
Bisa aja sih kalau misalnya apialis nggak digunakan pada saat sakit juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi itu kakak bunda perbedaannya. Sebenarnya tujuannya sama, untuk menambah nafsu makan juga ya, untuk memperbaiki pertumbuhan. Sedangkan untuk peris itu biasanya digunakan pada anak-anak yang memang kok susah banget gitu makannya. Sudah dicoba menu ini dan berbagai macam cara gitu ya, tapi anaknya itu memang susah makan gitu. Nah, itu dicurigai ya. Biasanya anak-anak yang susah makan itu curiga. Kita patut curiga gitu ya, bahwa bisa aja tuh HB-nya yang kadarnya rendah gitu ya. Biasanya HB yang kadarnya rendah itu biasanya otomatis dia itu akan terlihat cepat lelah, kemudian nafsu makan berkurang, terus juga lelah, letih, lesu gitu, suka ngantuk-ngantuk gitu ya. Atau mukanya agak pucat gitu kan, bisa terlihat dari situ juga sih sebenarnya ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium juga itu penting juga kalau misalnya diperlukan. Tapi kalau misalnya kakak bunda punya anak yang susah makan, ya memang kita curiganya ke situ juga bisa ya. Berarti kadar HB-nya bisa rendah. Kebanyakannya seperti itu kakak bunda. Nah, jadi kakak bunda bisa kasih peris. Nah, peris ini untuk merangsang atau menambah nafsu makan anak ya. Dia itu memenuhi kebutuhan zat besi. Nah, jadi gitu kan ya. Zat besi itu kan didapatkan dari makanan. Jadi kalau anak yang susah makan itu kan dia pasti kurang zat besinya. Jadi dia nggak bisa memenuhi dengan sendirinya gitu. Jadi dibantu dengan suplemen zat besi ini gitu sih peris ya gitu kakak bunda. Jadi bedanya seperti itu. Peris bisa nggak dipakai pada saat sakit? Kalau bisa, kalau pada saat sakit itu mendingan yang masuk itu multivitamin dulu, baru nanti kalau sudah bagus, kalau sudah keadaannya sehat, baru kita bisa berkasih peris gitu ya. Nah gitu kakak bunda. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan atau pembahasan aku tentang peris sama apialis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.